Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Alam dengan NIM 2021D1B162. Di sini saya akan membuatkan video untuk memenuhi tugas atau UTS manajemen konstruksi, di mana UTS ini akan membahas tentang tugas-tugas yang sebelumnya pernah diberikan, yaitu adapun tugasnya itu menjelaskan dari tugas-tugas tersebut. Antara lain tugasnya ada 3, tugas 1, 2, dan 3. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama, yaitu pada tugas 1. Pada tugas 1 ini, yaitu tertera Undang-Undang Jasa Konstruksi, yaitu bisa dilihat pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tentang peran serta tanggung jawab penyediaan jasa, pengguna jasa, dan auditor dalam kegiatan jasa konstruksi. Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu penyediaan jasa konstruksi, di mana penyedia jasa konstruksi adalah perusahaan atau bahan hukum yang menyediakan jasa konstruksi, baik untuk proyek, pemerintah maupun swasta. Selanjutnya itu penggunaan jasa konstruksi. Penggunaan jasa konstruksi adalah pihak yang memerlukan jasa konstruksi untuk membangun atau memperbaiki bangunan atau infrastruktur. Selanjutnya yaitu auditor. Auditor adalah pihak independen yang bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya, pada tugas yang kedua. Tugas kedua yaitu saya akan menjelaskan arti dari 5M pada manajemen konstruksi, yaitu 5M: manusia, uang, bahan, mesin, metode. Pertama, manusia ataupun SDM. Merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi dalam manajemen. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjut untuk poin kedua yaitu uang. Uang yang dimaksud di sini adalah uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan atau bahan baku terdiri dari bahan setengah jadi, bahan mentah, dan bahan jadi. Merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Untuk selanjutnya yaitu mesin. Mesin di sini digunakan untuk memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisien kerja. Alat-alat yang akan digunakan untuk mempermudah kegiatan konstruksi antara lain yaitu mesin, sebagai contoh mesin cetak dengan ukuran 5M. Selanjutnya yaitu metode. Metode di sini harus melewati beberapa seri produksi sebelum siap untuk dipasarkan atau ada pun tahapan sebagai berikut. Contoh dari 5M tersebut dari yang pertama yaitu manusia. Manusia di sini diasumsikan sebagai dibutuhkan beberapa pegawai yang untuk membangun usaha di percetakan digital. Nah, di sini diambil contoh pada percetakan digital. Dibutuhkan misalnya minimal
S1 lulusan SMK administrasi sebagai kasir, D3 desain grafis, D3 desain grafis editor profesional dan lain-lainnya yang menyangkut dengan SDM, sumber daya manusia. Nah, untuk uang di sini yaitu contohnya sebagai modal usaha ataupun eh, alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta beberapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Bahan di sini karena kita mengambil contohnya usaha percetakan, jadi di sini akan diasumsikan bahannya untuk contohnya tinta warna, tinta sebagai percetakan nanti, kertasnya, dan lain sebagainya. Mesin di sini sebagai contohnya yaitu mesin cetak kanan dan lain sebagainya. Untuk metodenya yaitu mengetik bahan teks, menyiapkan karya seni seperti ilusi dan foto untuk reproduksi eh, reproduktif. Terus tiga, pengaturan gambarnya, mendesain ataupun mendesain layout. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh RAB pada suatu bangunan sederhana. Kita akan melihat contohnya ini. Karena ini gambarnya terlalu kecil, susah dilihat ya. Saya akan memberikan contoh lain. Eh, saya akan paparkan contoh perhitungan RAB yang lain. Eh, ini sebagai contoh RAB dari rencana anggaran biaya pembangunan kantor 2 lantai. Nah, di sini sudah disiapkan antara kurva S-nya, sekian kurva S-nya. Setelah itu budgetnya ini telah disiapkan, RAB internya, AHSP-nya, volumenya, bahan dan maupun upah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menghitung RAB, rencana anggaran biaya pembangunan kantor 2 lantai. Di sini yaitu untuk menghitung volume jumlah harga dari suatu pekerjaan, di mana adapun item-item pekerjaan ataupun tahapan pekerjaan dalam suatu pembangunan, yaitu pertama dikelompokkan dengan beberapa kelompok, yaitu yang pertama kelompok pertama yaitu persiapan. Yang persiapan ini adapun tahapan-tahapannya yaitu mobilisasi, pembersihan lahan, boplan, itu tahapan awal untuk rencana pembangunan. Selanjutnya yaitu fondasi, yaitu adapun rincian pekerjaannya yaitu fondasi setempat, menggali tanah, pengukuran dengan pasir, membuat lantai dan sebagainya, yaitu fondasi lajur. Setelah itu strukturnya yaitu kolom, balok, plat, tangga, plat dak, atap, arsitektur. Nah, selanjutnya arsitektur, finishing dinding, finishing lantai, pintu, jendela, santri, plafon, pekerjaan lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perhitungannya. Nah, kita akan menghitung jumlah harga eh, yang akan dibutuhkan pada rencana anggaran biaya pembangunan kantor 2 lantai ini. Misalnya di sini saya eh, sudah siapkan
Oke, lanjut kepada perhitungan rencana anggaran biaya RAB-nya. Di sini untuk mencari volume saya udah menyiapkan volumenya nih. Ini untuk volume fondasi cakar ayam, existing, beton cakar ayam nih, yaitu rincian-rincian volumenya. Nah, di sini kita akan em, mencari volume. Ini asumsi, ini sebagai contoh aja. Sebagai contoh untuk eh, pekerjaan pekerjaan mobilitas dan demobilisasi. Nah, di sini cuman volumenya ada satu. Kita copy ke RAB-nya. Nah, di sini template-nya sudah otomatis. Nah, di sini untuk mencari jumlah harga, di sini kita nah mengalihkan antara volume dengan harga satuannya. Dikalikan antara volumenya 1 dengan harga satuannya 1.200. Nah, jadinya harga untuk jumlah harganya per LS-nya itu 1.290. Nah, untuk harga satuannya ini sudah ditetapkan pada budgetnya. Ini budget-budget pekerjaan. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu untuk bobot pekerjaan. Di sini untuk bobot pekerjaannya yaitu jumlah harganya ini dibagi dengan nih grand total harga. Total harga, makanya bisa didapat dengan bobot pekerjaannya. Untuk langkah selanjutnya yaitu pembersihan lahan. Pembersihan lahan di sini kita lihat ada volumenya 82,50 untuk volumenya 82,50. Nah, karena ini template jadi semuanya otomatis. Yang seperti rumus tadi untuk rumus mencari jumlah harganya yaitu perkalian antara volume dengan harga satuan. Harga satuannya ini sudah menjadi acuan dari sudah ada acuannya dari tiap daerah. Tiap daerah memiliki acuan harga satuan yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya ini sudah kita dapat volume per meter perseginya yaitu 82,50 dikali dengan harga satuannya 11.412. Nah, sehingga harganya didapat 9 didapatlah 941.000. Nah, setelah itu untuk bobot pekerjaan seperti tadi rumusnya yaitu jumlah harga dibagi dengan subtotalnya nih, grand totalnya ini. Nah, setelah itu pekerjaan boplang. Ini satuannya per meter. Boplang. Boplang di sini per meternya yaitu volumenya 36,50. Di sini 36,50.
36,50. Nah, langsung nih untuk pekerjaan baplangnya. Subtotalnya ini per pekerjaannya, per apa namanya, per itemnya nih, per kelompok di subtotalkan, yaitu di sini adalah eh, subtotalkan yaitu perjumlahan dari ini, jumlah harga dari mobilitas nih satu, pembersihan lahan dengan boplang, dapatlah nih jumlahnya. Begitupun dengan pekerjaan yang lainnya, kita tinggal menambahkan volume, karena di sini kita sudah membuatkan template, yaitu template yang sudah jadi. Untuk menggali tanah biasa di sini kita dapat 16,20. Nah, di sini akan otomatis keisi dia untuk jumlah harga dan bobot pekerjaannya. Nah, begitupun untuk langkah selanjutnya. Nanti akan didapatkan rencana anggaran biaya pembangunan dari kantor kantor 2 lantai ini. Oke teman-teman, mungkin sekian saja video penjelasan dari beberapa tugas-tugas sebelumnya, yaitu rangkuman dari tugas sebelumnya untuk menjadikan video tugas UTS manajemen konstruksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.